Sebuah mobil sedan mewah terparkir di pinggir jalan desa selama 5 hari penuh, tanpa berpindah sedikit pun. Tak seorang pun memperhatikannya. Sampai bau busuk yang menyengat tercium menyebar di bawah terik matahari siang, ketika bagasi mobil itu akhirnya dibuka. Pemandangan di dalamnya membuat seluruh warga sekitar terpaku kaku. Seorang perempuan kaya dan sukses ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil miliknya sendiri, dan pelakunya tak lain adalah orang yang selama ini ia rawat, Perkeyai, dan panggil dengan penuh kasih sebagai adik sendiri. Kini, Radio Keadilan mengajak Anda mendengarkan kisah kriminal yang mengguncang publik ini. Pagi hari tanggal 12 Mei 2025, udara di Desa Tegal Sari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terasa berat dan aneh meski matahari baru saja naik. Jalan beton kecil yang menghubungkan desa ke Jalan Raya Pandeglang Labuan. Di depan lahan kosong yang biasa digunakan warga untuk parkir truk material, tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Sebuah mobil Toyota Corolla Altis berwarna abu-abu metalik, model keluaran baru, terlihat berhenti sekitar 30 meter dari bibir jalan, dan tidak bergeser sedikit pun selama berhari-hari. Orang pertama yang menyadari ada kejanggalan adalah Pak Arif. Warga desa yang setiap pagi berangkat ke sawah, dengan nada masih terguncang. Ia bercerita, beberapa hari lalu mobil itu sudah ada di sana. Saya pikir pemiliknya lagi bekerja di sekitar sini. Tapi sampai hari kelima, kok belum juga diambil. Hari ini baunya luar biasa. Makin dekat makin menyengat. Saya langsung panggil warga lain. Takut ada sesuatu yang buruk. Bau itu bukan aroma sampah biasa. Menurut warga, baunya anyir dan menusuk. Cukup kuat untuk membuat siapapun spontan menutup hidung dan mengerutkan dahi. Beberapa orang menduga itu mungkin bangkai hewan yang dibuang. Karena di sekitar lahan kosong itu sering ada tumpukan limbah. Namun rasa tidak enak menyebar cepat, menumbuhkan kecemasan di antara warga. Sekitar pukul 8 lewat 10 menit pagi, telepon di Polsek Panimbang menerima laporan dari sekelompok warga. Petugas segera bergerak menuju lokasi. Begitu tim tiba dan mendekati mobil, bau busuk semakin kuat. Bagasi belakang terkunci rapat. Namun dari celah bawah bumper dan sela karet pintu, keluar hembusan udara lembab bercampur bau pembusukan. Saksi-saksi menggambarkan suasana itu sebagai membuat bulu kuduk berdiri. Seorang ibu-ibu yang berdiri agak dekat menutup wajahnya dengan selendang sambil berbisik, "Gak nyangka hal begini bisa terjadi di kampung kita." Bisikan itu menyebar cepat. Beberapa warga langsung mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian, lalu mengirimkannya ke grup WhatsApp warga RT. Dalam hitungan menit, kabar tersebut merebak luas. Polisi desa segera memasang garis pembatas dan mensterilkan area. Tak lama, tim Satreskrim Polres Pandeglang dan petugas Inafis Polda Banten tiba di lokasi. Laporan awal dikirim secara kilat ke Ditreskrimum Polda Banten. Dan dalam setengah jam sebuah mobil laboratorium forensik bersama personel teknis sudah berada di tempat. Petugas mengenakan sarung tangan karet dan masker pelindung, membawa kamera digital serta kantong barang bukti bersegel. Mobil yang diperiksa adalah sedan kelas menengah, plat A666, milik Provinsi Tetangga. Lapisan debu tipis menempel di bodinya, namun tidak ditemukan bekas benturan atau lecet mencurigakan. Salah satu teknisi sempat mengelilingi mobil, memperhatikan setiap sisi, lalu menggeleng pelan. Tidak ada tanda kecelakaan, bagasi terkunci rapat. Tapi baunya jelas berasal dari sana. Tim penyidik kemudian memulai prosedur ilmiah sesuai protokol. Mereka memasang pembatas keamanan dan mencatat keterangan saksi pertama. Menurut Pak Arif, mobil itu sudah terparkir sekitar 5 hari tanpa berpindah. Ia pertama kali mencium bau tak sedap pada pagi Kamis ketika mobil masih terkunci.
Saksi lain menambahkan bahwa pada malam sebelumnya, mobil tersebut masih ada di tempat, tetapi tidak tampak ada orang keluar masuk. Seluruh keterangan direkam dan dituangkan dalam berita acara. Sambil menunggu perintah dari pimpinan, tim forensik melakukan pemeriksaan visual jarak jauh, memotret area dari berbagai sudut, menandai posisi ban, mengecek bekas rem dan noda minyak di tanah. Seorang penyidik senior menatap rumput di bawah kendaraan, lalu berkomentar lirih. Mobil ini memang sudah lama berhenti, tapi jejak injakan rumput belum berubah. Kemungkinan besar pemiliknya tak pernah kembali sejak pertama kali parkir. Pukul 9:05 setelah laporan cepat dikirim, AKBP Nugroho Dwanto, Kepala Ditreskrimum Polda Banten, memberi perintah untuk membuka bagasi dengan alat khusus di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Pandeglang. Proses pembukaan tidak dilakukan tergesa-gesa. Teknisi berbusana pelindung lengkap bekerja hati-hati. Di bawah bagasi dibentangkan terpal plastik agar tidak ada barang bukti tercecer. Kamera terus memotret setiap tahapan secara berurutan. Begitu penutup bagasi terangkat, seketika udara panas bercampur bau busuk menyembur keluar. Petugas medis forensik segera mengenakan masker N95 dan sarung tangan ganda. Di balik kain kotor yang menutupi, tampak sebuah tubuh manusia dalam keadaan sudah membusuk. Dari kondisi di tempat, dapat diperkirakan jenazah telah berada di bagasi selama beberapa hari. Tubuh menunjukkan proses dekomposisi lanjut. Dokter forensik di lokasi menyatakan perlu dilakukan autopsi lengkap di RS Bayangkara, Banten, untuk memastikan waktu dan penyebab kematian. Suasana di sekitar berubah mencekam. Warga yang menyaksikan dari kejauhan banyak yang menutup wajah. Sebagian menitikkan air mata. Desa yang biasanya tenang kini riuh oleh bisikan panik. Siapa yang tega begini? Mobil siapa itu? Polisi belum mengumumkan identitas korban karena belum ada tanda pengenal pasti. Namun, dari pemeriksaan awal di bagasi, ditemukan sejumlah barang mencurigakan. Sebuah tas wanita robek, beberapa dokumen tanah lama, dan dompet berisi kartu ATM tanpa identitas jelas. Semua barang disegel dan diberi nomor untuk dikirim ke laboratorium forensik Puslap 4 Polri. Meskipun proses berjalan tertib, suasana batin di lapangan penuh ketegangan. Pak Suhyarto, Ketua EHT setempat, berdiri di luar garis polisi dan berkata kepada wartawan, "Kami semua kaget. Kampung ini tenang. Jarang sekali ada kejadian sekejam ini." Ketakutan menyebar cepat. Banyak warga menelpon keluarga mereka agar tidak berjalan sendirian malam hari. Menjelang siang, area sekitar masih dipasangi garis kuning. Mobil abu-abu itu terdiam seperti saksi bisu di tengah panas yang menyengat. Sore harinya, laporan darurat lengkap dikirim ke Polda Banten, menandai dimulainya penyelidikan resmi. Keesokan paginya, tanggal 13 Mei 2025, lokasi kejadian telah dipagari penuh, garis kuning membentang. Setiap langkah petugas forensik dicatat detail. Kasus ini resmi naik status menjadi perkara pembunuhan berencana tingkat berat. Tepat pukul 8 pagi, 2 mobil khusus dari Ditreskrimum dan Bidang Lab 4 Polda Banten tiba di lokasi. Di bawah komando langsung AKBP Nugroho Dwanto. Seluruh anggota dari penyidik hingga teknisi forensik mengenakan pakaian pelindung putih, sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Udara di sekitar kental dengan campuran bau pembusukan dan bahan disinfektan. Mobil Toyota Corolla Altis berwarna abu-abu metalik dengan plat Asims XX kini disegel di dalam pagar pembatas. Bekas roda di tanah merah menunjukkan kendaraan itu sudah lama tidak bergerak. Tidak ada jejak pengereman mendadak atau tanda benturan. Seorang teknisi mencatat di buku lapangan, kendaraan berhenti secara sukarela, tanpa tanda kekerasan dari luar. Tim mulai memotret seluruh bagian mobil dari kap depan, gagang pintu, hingga tutup tangki bensin dan bagian belakang tempat jenazah ditemukan.
Pukul 9:20, pemeriksaan interior dimulai dengan disaksikan jaksa pengawas dari Kejari Pandeglang. Pintu pengemudi dibuka perlahan, jok depan sedikit merebah. Panel dashboard masih utuh, airbag tidak mengembang, dan kunci masih menancap di lubangnya. Tuas transmisi berada di posisi P. Rem tangan tertarik. Di bawah kursi penumpang depan ditemukan tisu basah kering dengan noda kecoklatan. Sampel diambil untuk uji DNA dan analisis biologis. Saat karpet lantai diangkat, terlihat bercak darah kering kecil memanjang dari tuas transmisi ke bawah kursi belakang. Semua titik diambil sampel, diberi label, waktu, serta nama petugas pengambil. Dibacakan keras sebelum ditulis ke berita acara. Kaca depan berembun kusam, bagian dalam mobil tercium bau kematian pekat. Seorang ahli forensik berkata pelan, dengan suhu panas dan ruang tertutup, proses pembusukan berlangsung cepat. Perkiraan kematian sudah 4-6 hari sebelum ditemukan. Bagian terakhir yang diperiksa adalah bagasi tempat jasad berada. Korban adalah perempuan berusia sekitar 40-50 tahun. Mengenakan gaun bermerek, masih memakai jam tangan, dengan bekas jeratan di leher dan memar di kepala. Wajahnya sulit dikenali karena kerusakan jaringan parah. Setiap luka, potongan rambut, dan bekas darah difoto dari berbagai sudut. Lapisan kain pelapis bagasi terkelupas dan menampakkan noda darah kehitaman. Sebuah sapu tangan dan kantong plastik berisi rambut kusut juga diamankan. Penyidik berasumsi sementara bahwa korban kemungkinan dibunuh di lokasi lain, lalu dipindahkan, atau dibunuh di dalam mobil, sebelum mayatnya disembunyikan. Sekitar 5 meter dari kap mobil ditemukan jejak ban tambahan sejajar. Diduga tempat mobil sempat berhenti sebelumnya. Semua titik diukur dengan alat khusus dan dicatat koordinatnya secara digital untuk disinkronkan dengan database jalur kendaraan. Nomor rangka dan mesin mobil diperiksa. Hasil identifikasi cepat dari Korlantas Polri menunjukkan kendaraan atas nama seorang wanita pengusaha kecil di Kota Serang, Banten. Pernyataan itu membuat tim penyidik berhenti sejenak. Salah satu penyidik berkomentar, pemilik mobil perempuan, korban juga perempuan, harus segera uji DNA untuk memastikan identitas. Sementara tim forensik membawa jenazah ke RS Bhayangkara Banten, unit Inafis melanjutkan pengumpulan bukti di lokasi. Sore hari, tanggal 13 Mei 2025, di ruang dingin rumah sakit forensik, hanya terdengar suara mesin pendingin yang berdengung pelan. Jenazah perempuan yang dibawa dari TKP Desa Tegal Sari diletakkan diam di atas meja inox, tertutup kain putih tipis. Disinari lampu sorot terang benderang. Dikelilingi wajah-wajah serius, setiap anggota tim forensik paham. Hanya soal beberapa jam lagi kebenaran tentang kematian di dalam bagasi itu akan tersingkap. Pukul 15:10. Di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Banten, tim pemeriksa memulai proses otopsi resmi. Ketua Tim, Dr. Rudiartono, SP, F, menyampaikan temuan awal dengan nada pelan, namun tegas korban adalah perempuan berusia sekitar 45-50 tahun. Tinggi 1,58 meter, postur tubuh sedang, dengan tanda pembusukan berat pada area kepala, perut mengembang, kulit mengelupas, perkiraan waktu kematian antara 4 hingga 6 hari. Udara ruang otopsi pekat oleh campuran bahan kimia dan bau dekomposisi. Seluruh tindakan direkam, setiap langkah dibacakan lantang untuk menjamin protokol forensik diterapkan tanpa celah. Saat kain putih terangkat, ruangan mendadak hening. Korban memakai gaun bermerek. Pada leher terlihat lebam ungu, membentuk lengkung yang paling jelas di bagian depan dan menyebar ke kedua sisi. Di dahi terdapat luka robek panjang sekitar 4 cm dengan tepi tajam menembus hingga tulang. Kuku-kuku patah. Terdapat lecet dan serpih kulit kering bercampur serat kain halus.
Wajah sulit dikenali akibat pembusukan. Namun bentuk tubuh dan posisi kejang menunjukkan korban diserang mendadak dan mengalami kekurangan oksigen saat masih hidup. Dr. Rudy mencatat dengan suara berat ini, tipikal mati lemas mekanik akibat jeratan benda lunak. Pukulan di kepala membuat korban oleng dan tidak mampu melawan. Lalu dieret sampai meninggal. Tim terdiam, hanya suara pena menggores berita acara yang terdengar. Ketika jaringan leher dibuka, tampak perdarahan luas pada lapisan otot trakea remuk, menegaskan bahwa sebab kematian adalah penjeratan saat korban masih bernyawa. Pada kepala terlihat memar berbentuk bulat, mengarah pada pukulan dengan benda tumpul kemungkinan batang besi, seteng, atau logam keras sejenis. Tidak ditemukan tanda kekerasan seksual. Isi lambung masih menyisakan sedikit makanan, menandakan kematian terjadi sekitar 2 hingga 3 jam setelah makan. Besar kemungkinan pada menjelang sore hingga malam. Estimasi ini konsisten dengan tanggal 8 atau 9 Mei 2025, yakni sekitar 5 hari sebelum penemuan cukup untuk menjelaskan bau pembusukan tajam yang menyebar dari bagasi hingga membuat warga curiga. Saat pembersihan kuku, teknisi menemukan sehelai serat kain hitam mikroskopis, sampel disegel dengan kode SM. Diduga berasal dari pakaian pelaku atau alat jerat. Di lengan kanan terdapat lecet kecil berbentuk busur, menunjukkan korban sempat meronta pada detik-detik terakhir. Dr. Rudy menyimpulkan lirih kematian berlangsung cepat dan mendadak. Besar kemungkinan pelaku menyerang dari belakang. Tindakannya tegas, terencana, bukan spontan. Penilaian itu membuat para penyidik saling bertukar pandang. Jika ini pembunuhan terencana, maka pelaku nyaris pasti orang dekat. Cukup dikenal korban hingga membuatnya turun kewaspadaan. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 3 jam. Pukul 18:20. Seluruh temuan dirangkum dalam berita acara forensik awal. Kesimpulan sementara korban meninggal antara tanggal 8 sampai tanggal 9 Mei 2025. Penyebab kematian mati, lemas mekanik akibat jeratan benda lunak disertai cedera kepala karena benda tumpul. Perkiraan waktu menjelang sore hingga malam. Tidak ditemukan jejak pemerkosaan atau racun. Jenazah disembunyikan di bagasi segera setelah kematian tanpa banyak pemindahan. Saat melepas sarung tangan, Dr. Rudy menatap tubuh beku sang perempuan dan berbisik sebuah kalimat yang keluar dari empati seorang dokter yang telah menyaksikan ratusan kasus pembunuhan. Ini bukan perampokan kebetulan. Hanya orang dekat yang berani berlaku sekejam ini. Begitu otopsi selesai, di Treskrimum Polda Banten segera mengalihkan fokus ke tugas paling mendesak mengungkap identitas perempuan malang di dalam bagasi. Tidak ada dompet, tidak ada identitas, tidak ada telepon, bahkan perhiasan pun lenyap. Seluruh tanda pengenal seolah dihapus bersih. Pada jenazah hanya tersisa jam tangan rusak dengan tali berlumur darah kering dan bekas luka samar di pergelangan kiri. Perkara ini terasa seperti jatuh ke ruang hampa minim pijakan untuk ditelusuri. Satu-satunya petunjuk berarti adalah Toyota Corolla Altis abu-abu metalik dengan plat A6XX. Korlantas Polri cepat mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut atas nama seorang perempuan bernama Dewi Lestari, 43 tahun, berdomisili di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kelurahan Pekayon Jaya. Mendapat data ini, tim paham bahwa korban kemungkinan bukan warga lokal, melainkan datang dari provinsi lain. Satu unit tim opsional diberangkatkan malam itu juga. Mereka menempuh sekitar 100 km menuju Bekasi, membawa foto-foto TKP dan ringkasan identifikasi awal. Rumah rapi di kawasan perumahan Pekayon Jaya tertutup rapat. Budi Santoso, suami korban, membuka pintu dengan wajah heran melihat polisi datang di malam hari. Saat ditanya tentang mobil, Budi sontak terdiam.
Rona mukanya pucat. Ia menjelaskan, istrinya, Dewi Lestari, makelar properti lepas, kerap berpindah antar wilayah, terutama Banten dan sekitar pesisir Pandeglang. Dewi berangkat dari rumah sore tanggal 8 Mei 2025. Mengatakan hendak mengecek lahan bersama rekan lama dan akan pulang malam itu juga. Sejak saat itu ponsel mati dan tak bisa dihubungi, keluarga sudah mencari. Tetapi mengira Dewi sedang sibuk sehingga belum sempat melapor. Keterangan tersebut tepat dengan perkiraan waktu kematian versi forensik. Ketika diperlihatkan foto gelang dan jam tangan dari TKP, Budi tak kuasa menahan tangis. Ia mengenali jam itu sebagai hadiah ulang tahun yang ia berikan 2 tahun lalu, Raka Budiansyah. Putra mereka berusia 19 tahun yang sedang kuliah di DKI Jakarta. Duduk terpaku di sudut ruangan, mata memerah. Ia tak percaya bahwa sosok ibu yang ceria dan energik baru video call keluarga beberapa pekan sebelumnya. Kini kemungkinan terbaring di dalam bagasi di daerah sepi. Isak keluarga menjadikan ruang tamu kian berat. Tim Opsnal membuat berita acara, mengambil sampel rambut dan potongan kuku keluarga untuk uji DNA pembanding dengan sampel dari jenazah. Saat mobil dinas meninggalkan gang kecil, Isak Budi masih terdengar sayup di belakang. Kembali ke Polres Pandeglang. Data dihimpun ulang. Plat kendaraan cocok dengan registrasi atas nama Dewi Lestari di Bekasi. Waktu hilang kontak sesuai estimasi kematian. Pakaian, barang, dan ciri fisik sejalan. Namun tanpa hasil biologi molekuler, semuanya baru sebatas hipotesis. Identitas korban harus dipastikan oleh pembuktian ilmiah. Pagi tanggal 15 Mei 2025, Puslap 4 Polri mengirim hasil uji DNA resmi. Kecocokan 99,97% dengan sampel darah keluarga menegaskan bahwa jenazah di bagasi memang Dewi Lestari, 43 tahun, warga Pekayon Jaya, Kota Bekasi. Kain putih pun menutup akhir perjalanan hidup seorang perempuan yang berhasil membangun karier. Sekaligus membuka tanda tanya menyiksa siapa yang menghabisinya dan untuk apa menurut berkas. Dewi Lestari lahir tahun 1982 di Kabupaten Indramayu. Merantau ke Bekasi sejak awal usia 20-an. Pernah bekerja sebagai karyawan toko, lalu beralih ke properti berkat kelincahan dan kemampuan komunikasi. Dari nol, ia membeli rumah, memiliki mobil, dan beberapa unit sewa gambaran perempuan modern, mandiri, dan energik. Namun di balik keberhasilan, kehidupannya menyisakan ruang kosong. Budi Santoso, suaminya, tukang las yang pendiam. Perbedaan membuat mereka berpisah tempat tidur dalam diam. Tetap satu atap demi Raka yang kuliah di Jakarta. Kerabat menilai Dewi ramah dan supel, tetapi belakangan jarang pulang. Teleponnya penuh percakapan klien dan mitra. Jaringan investor tanah yang ia bangun luas. Sejak 2021, ia kerap bolak-balik Bekasi Banten. Usaha lancar, pendapatan tinggi. Tetapi menurut asisten rumah tangga, beberapa bulan terakhir ia sering sulit tidur dan mudah tersulut emosi seolah ada tekanan soal uang. Sebelum hilang, Dewi pernah mengeluh, ada beberapa transaksi bermasalah. Uang belum cair sementara orang-orang menagih. Satgas kasus menelusuri rekaman telepon dan pesan korban. Dalam 3 bulan terakhir, nomor yang paling sering berkomunikasi terdaftar di Kota Tangerang. Panggilan terakhir pada sore tanggal 8 berlangsung lebih dari 12 menit tepat saat Dewi memberi kabar pada Budi bahwa ia akan melihat lahan bersama rekan lama. Setelah itu ponsel langsung tidak aktif. Pola ini mengindikasikan pihak di seberang berpotensi kunci perkara. Dari keterangan keluarga dan kolega, satu nama mengemuka Andi Pratama, laki-laki awal 30-an. Pernah satu kantor agen properti, kemudian keluar menjadi broker lepas. Menurut deskripsi, Andi pandai berbicara,
Halus tutur kata, mahir mengambil hati klien, dan orang yang paling dipercaya Dewi dalam bisnis. Banyak saksi melihat Andi sering mendampingi Dewi saat survei lahan. Bahkan tak jarang memakai mobil Dewi untuk mobilitas. Penyidik memperluas telaah relasi bisnis korban. Catatan bank menunjukkan, pagi tanggal 8, Dewi menarik 300 juta rupiah tunai. Dicatat sebagai uang tanda jadi lahan di Desa Tegalsari, Kecamatan Panimbang. Beberapa jam kemudian, CCTV lalu lintas merekam Corolla Altis plat A6XX melintas di Jalan Nasional 5 arah dari gerbang tol Cikupa menuju Banten pukul 17:15 menit. Tampak dua orang di dalam mobil pengemudi perempuan. Di sebelahnya pria bermasker dan topi luwes. Setelah frame itu, kendaraan hilang dari sistem. Pada saat yang hampir bersamaan, menurut Budi, Dewi mengirim pesan aku pulang agak larut. Mungkin menginap di Banten. Pesan terakhir terekam pukul 18:02 jejak hidup terakhir sebelum ia menghilang. Menyisir relasi finansial. Penyidik menemukan transaksi lahan antara Dewi dan kelompok rekanan yang dicantumkan atas nama Andi Pratama, menunjukkan kejanggalan beberapa perjanjian tulisan tangan, nilai ratusan juta rupiah. Tanpa legalisasi notaris, dokumen asli dipegang Andi. Dan sejak tanggal 8 ia ikut lenyap dari peredaran. Dalam laporan ringkas kepada pimpinan Satgas, tim penyidik menegaskan bahwa antara korban dan terduga pelaku terjalin hubungan kerja jangka panjang yang beririsan dengan kedekatan pribadi, sehingga konflik sangat mungkin berawal dari penyelewengan uang atau sengketa keuntungan. Para penyidik berkesimpulan pelaku pasti orang yang sangat dekat, paham jadwal, karakter, dan kebiasaan Dewi Lestari cukup akrab untuk membuatnya percaya naik mobil menuju tempat sepi, dan cukup dingin untuk mencekik korban di dalam kendaraannya sendiri. Sore itu, di markas Polda Banten, sinar matahari penghujung hari memantul pada potret korban seorang perempuan dengan senyum lembut dan tata percaya diri teladan di lingkar broker properti. Kini namanya terlipat dalam berkas pembunuhan berat yang telah resmi dibentuk sebagai kasus prioritas. Pagi tanggal 15 Mei 2025, Puslap 4 Polri mengirim hasil DNA resmi kecocokan 99,97% dengan sampel darah keluarga. Kesimpulannya tegas jenazah di bagasi adalah Dewi Lestari, 43 tahun, warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Sosok yang pernah dipandang sebagai simbol keberhasilan di dunia properti itu, kini hanya disebut dalam dokumen perkara pembunuhan di ruang rapat Kesil di Treskrimum Polda Banten. Map berisi riwayat hidupnya dibuka lembar demi lembar seperti menuturkan kisah seorang perempuan cakap namun kesepian. Dewi Lestari lahir tahun 1982 di Kabupaten Indramayu. Merantau dan berkarir di Bekasi selama lebih dari 20 tahun. Berawal sebagai karyawan toko, ia beralih ke properti berkat ketelitian, keluasan bertutur, dan kepekaan membaca peluang. Rekan-rekan menggambarkannya dinamis, ramah, hangat, nyaris tak pernah menyinggung siapapun. Setelah lebih dari 10 tahun di bidangnya, ia memiliki rumah sendiri, mobil sendiri, dan beberapa unit kontrakan, menjalani hidup mapan dan mandiri. Namun di balik kilau pencapaian itu, pernikahannya mendingin. Suaminya, Budi Santoso, tukang las yang pendiam, mereka pisah ranjang dalam diam. Tetap satu atap Demi Raka Budiansyah, putra mereka yang kuliah di DKI Jakarta. Menurut asisten rumah tangga, beberapa bulan terakhir Dewi hampir selalu di luar rumah. Bolak-balik Bekasi Banten untuk urusan kerja. Meski sibuk, ia selalu memberi kabar saat bepergian jauh. Satu-satunya kali ia tak memberi kabar adalah perjalanan terakhir pada tanggal 8 Mei 2025. Penyidik pun menyisir total jejaring sosial dan keuangan korban. Deretan mitra, teman,
dan klien dimintai keterangan. Semuanya menyebut Dewi berintegritas, tidak berutang, tidak suka meminjam, dan tidak punya konflik. Rekening 6 bulan terakhir tanpa pinjaman besar atau transaksi ganjil. Proyek yang ia tangani legal dan tanpa sengketa. Seorang kolega lama berkata, Dewi itu sangat teliti, uang tercatat rapi, tidak gemar hura-hura, tidak bermain spekulasi, dan ringan tangan membantu. Potret yang tersusun kian jernih pebisnis teladan. Tanpa skandal, tanpa utang, tanpa dendam. Ironisnya, justru itulah yang membuat perkara kian membingungkan bila bukan dendam atau sengketa. Apa motifnya unit operasi khusus di Treskrimum kemudian menimbang skenario perampasan harta? Tanda-tanda di TKP menguatkan hipotesis tidak ada dompet, tidak ada identitas, tidak ada ponsel. Perhiasan hilang, barang-barang yang biasa Dewi bawa. Mobil ditinggalkan terkunci rapi, mengisyaratkan pelaku ingin mengaburkan jejak. Bukan bertindak spontan, Polda Banten mengirim permintaan penelusuran ke toko emas, bank, dan pegadaian untuk mencari transaksi ganjil terkait aset Dewi. Namun selama 3 hari berikutnya, semua upaya buntu, tidak ada yang menggadai atau menjual barang yang cocok. Bersamaan itu, daftar panjang relasi personal disusun, keluarga, teman, mitra bisnis, rekan lama semua diperiksa diam-diam. Catatan tentang Dewi tetap bersih secara tak lazim. Tak ada cerita permusuhan, hanya segelintir saksi menyebut belakangan ia sering ditemani seorang pria muda yang dikenalkan sebagai kolega dalam urusan lahan. Nama, alamat, dan nomor tak diketahui. Jejak samar itu ditulis di bagian akhir berita acara. Pria tak teridentifikasi kerap muncul bersama korban dalam 2 bulan terakhir. Di ruang kerja Satgas, papan analisis mulai penuh coretan. 3 hipotesis dipasang sejajar. 1. Perampokan terencana. 2. Pembunuhan untuk membungkam sengketa bisnis. 3. Motif personal terkait hubungan khusus. Belum ada bukti yang cukup kuat untuk mengunci salah satu. Ponsel korban hilang, data tak dapat diakses. Jalur keluar masuk menuju Desa Tegalsari belum memberi jejak berarti. Perkara tetap berselimut kabut hipotesis tumpang tindih. Tanggal 16 Mei 2025. Fokus dialihkan ke CCTV di sekitar lokasi penemuan mobil ruas penghubung Tegalsari Sungai Cibadak di Kabupaten Pandeglang. Jalan sepi hampir 65 km. Diapit kebun karet dan lahan kosong. Titik penemuan Corolla Altis berada di luar permukiman. Hanya ada gudang tua dan bangunan terbengkalai. Sehak pagi, tim forensik bersama Satreskrim Polres Pandeglang menyisir titik-titik kamera. Terdeteksi 3 CCTV SPBU kecil di ujung jalan, toko material, dan bengkel las sekitar 1 km dari TKP. Hanya CCTV SPBU yang aktif. 2 lainnya rusak atau masa simpan terlalu pendek. Rekaman SPBU menampilkan sore tanggal 8. Sekitar pukul 17:20 sebuah sedan abu-abu metalik melintas dari pusat kecamatan ke pinggiran. Plat sebagian tertutup debu, tetapi kecocokannya dengan mobil korban sangat tinggi. Pengemudi perempuan berkacamata hitam, berambut sebahu, postur mirip Dewi Lestari. Di kursi penumpang tampak sosok pria memakai topi dan masker. Pencahayaan rendah membuat wajah tak terbaca. Setelah frame itu, kendaraan terus melaju dan tak kembali. Pencarian diperluas ke jalur paralel menuju Jalan Nasional 5. Lebih dari 30 lokasi warung, rumah warga, toko diubunji, dan hampir semuanya menyatakan tidak merekam mobil tersebut. Tampaknya pelaku memilih ruas terpensil dengan banyak percabangan menuju bukit-bukit kosong yang di luar jangkauan kamera warga. Peta lintasan dibangun pada layar besar ruang investigasi. Ada rentang panjang hampir 40 km yang gelap dari pantauan sistem. Di sanalah mobil diduga berhenti, korban dibunuh,
dan jasadnya disembunyikan di bagasi. Penelusuran berlanjut hingga larut malam. Gang-gang kecil disisir, dicocokkan dengan peta kontur. Beberapa warga mengaku pernah melihat mobil abu-abu parkir berhari-hari. Menyangka itu kendaraan rusak. Seorang penggembala berkata, "Saya lihat mobil itu beberapa hari di situ. Pintunya terkunci. Tak ada orang, kirain milik orang yang ke hutan. Tak ada suara aneh. Lampu juga tak pernah menyala di malam." Pelaku tampak sangat menghitung lokasi teduh angin, jauh dari permukiman, dan titik paling jarang dilalui. Saat rekap akhir hari, teknisi melaporkan CCTV SPBU memang menangkap mobil korban, namun plat tak terbaca. CCTV bengkel putus sinyal tepat pada rentang pukul 20 di tanggal 8. Tidak ada kamera lain yang menangkap arah berikutnya. AKBP Nugroho Duyanto menyimpulkan lokasi dipilih dengan sengaja. Pelaku bukan orang asing, ia menguasai medan lokal. Skenario kejahatan acak dieliminasi, perampokan spontan kecil kemungkinan terjadi di titik terasing seperti itu. Kian disisir, kian tampak persiapan rapi, penguasaan rute, dan kendaraan pribadi ciri orang dekat yang pernah bepergian bersama korban. Cukup membuat Dewi tak curiga saat menuju lokasi sepi. Menjelang pukul 22, lampu ruang teknis masih menyala terang. Rekaman diputar ulang berkali-kali. Setiap sudut diperbesar arah kamera. Patok kilometer, bahkan pantulan di kaca. Nyaris semuanya buram, sampai satu detail menyentak di detik ke-27. Sorot lampu mobil menyambar kilo logam yang mirip gelang di pergelangan penumpang depan. Detail kecil itu segera ditandai merah dalam berita acara. Tanggal 17 Mei 2025, setelah menelah total rekaman dan testimoni, Ditreskrimum menyusun sketsa awal sosok yang diduga terkait langsung. Perjalanan terakhir Corolla Altis abu-abu itu hanya sedikit lebih dari 40 km. Namun dalam jarak singkat itu seorang pria muncul lalu lenyap penumpang SPBU. Orang terakhir yang terlihat bersama Dewi Lestari. Lingkar relasi kerja korban mulai dipersempit. Data seluler menunjukkan dalam 1 bulan terakhir Dewi berkomunikasi rutin dengan lebih dari 60 nomor mayoritas klien. Rekan, broker, ada 3 nomor asing yang aktif tak wajar, intens pesan dan panggilan terutama 2 pekan jelang tanggal 8. Namun semuanya terdaftar dengan identitas palsu atau kartu prabayar gelap, menyulitkan pelacakan. Dari keterangan tambahan rekan dan kolega, satu nama kian sering disebut Andi Pratama. Awal 30-an, pernah bekerja sama dengan Dewi dalam sejumlah transaksi lahan. Ia fasih berbicara, gesit, pandai mengambil hati klien. Sempat bekerja di kantor agen wilayah kota Tangerang, lalu beralih menjadi broker lepas. Seorang sahabat korban menegaskan bahwa belakangan ini kemanapun Dewi Lestari pergi, ia kerap menyebut nama Andi Pratama. Bahkan pernah terdengar ia berkata Andi lembut, bekerja dengan hati, dan dianggap seperti adik sendiri. Tim Opsnal lalu menelusuri identitas kependudukan Andi melalui sistem administrasi. Hasilnya tidak jelas. Tercatat ada seorang Andi yang pernah tinggal sementara di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, 2 tahun silam. Namun ia meninggalkan alamat sejak bulan Mei 2025 tanpa melapor tujuan. Pemilik indekos menceritakan bahwa Andi pergi tergesa-gesa, menjual murah seluruh barang pribadi, sambil mengatakan akan pindah pekerjaan ke wilayah pesisir Banten. Hal yang langsung menyita perhatian adalah waktu kepergiannya bertepatan dengan mulainya kehilangan kontak terhadap Dewi. Di papan taktis Satgas, sebuah garis merah ditarik menghubungkan kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Panimbang Pandeglang, membentuk segitiga lintasan persis jalur terakhir yang dilalui Corolla Altis naas itu. Sementara itu, tim pendukung bergerak ke sejumlah kantor agen properti di kawasan Tangerang, Bekasi, dan Banten.
Ketika ditunjukkan foto hasil perbesaran rekaman CCTV SPBU, beberapa karyawan segera berkata bahwa sosok itu sangat mirip Andi yang dulu pernah bekerja di agen Minang Abadi. Kabarnya ia berhenti karena kalah bermain judi bola. Informasi itu langsung dicatat. Penyidik cepat mengumpulkan arsip lama dari perusahaan tersebut. Tertulis bahwa Andi Pratama memiliki riwayat perjudian dan utang piutang, serta pernah dipecat karena menyalahgunakan data pelanggan untuk meminjam uang. Seusai pergi dari kantor, ia beralih menjadi broker lepas. Hidup nomaden, kadang bermitra dengan pelaku bisnis lahan termasuk Dewi Lestari. Saat merapikan jejak media sosial, polisi menemukan akun Facebook bernama Andi Property yang aktif pada awal tahun 2025. Berisi promosi investasi kawasan Banten sebagai lahan potensial. Tidak lama kemudian, akun tersebut dikunci permanen. Rangkaian data ini membuat sosok tersangka kian terdefinisi pria awal 30-an. Tinggi sekitar 175 cm. Kulit sawo matang. Tubuh cenderung kurus. Mantan maklar properti. Sangat dekat dengan korban. Hafal jadwal dan kebiasaan transaksi Dewi, serta paham medan Panimbang Tegal Sari. Meski belum ada bukti langsung, jejak tidak langsung dari rute perjalanan, riwayat, waktu menggilang, hingga relasi personal mendorong Andi Pratama menjadi target prioritas utama dalam kasus mayat di Bagasi. Tanggal 18 Mei 2025. Setelah tersaring satu nama sebagai tersangka prioritas, Satgas resmi memasuki fase perburuan jejak. Inilah tahap yang dinilai paling sulit sejak perkara ini muncul. Sejak pagi buta, di Treskrimum Polda Banten bersama Satreskrim Polres Pandeglang menggelar 3 sayap operasi sekaligus. Tujuannya menemukan tempat persembunyian dan pola gerak Andi. Seorang broker lepas tanpa alamat tetap, tanpa pekerjaan stabil, dan sangat piawai menghapus jejak. Data awal dari operator seluler menunjukkan nomor ponsel Andi mati tepat setelah tanggal 8 Mei. Sharing waktu kematian korban, akun media sosial Andi lenyap total, tak dapat dipulihkan. Transaksi bank, transfer, dan dompet elektronik terhenti mendadak sejak periode itu seakan ia menguap dari peta digital. Tim pertama menyisir Kecamatan Sileduk, Kota Canggang, lokasi kos lama Andi. Pemilik kos mengatakan ia beres-beres kilat, menjual barang sangat murah, dan menyebut akan turun ke wilayah pesisir Banten untuk urusan kerja. Saat ditanya siapa yang terakhir membantunya, si pemilik hanya mengingat samar, ada seorang pria datang mengangkut barang. Tanpa identitas, tanpa catatan plat kendaraan. Rekaman CCTV lingkungan pun tertimpa data, karena sudah terlalu lama. Tim kedua berkoordinasi dengan polisi sektor pesisir, menelusuri penginapan dan kos di sepanjang Jalan Nasional 5 dan jalur Pandeglang Labuan. Beberapa pemilik losmen mengaku pernah ada orang mengaku broker tanah dengan logat Betawi Sunda. Sempat bertanya sewa bulanan tanpa menyerahkan identitas, namun setelah dicocokkan, waktu kemunculannya tidak sinkron dengan rentang yang dicari. Ciri fisik hanya mirip. Tim ketiga memperluas ke pesisir Panimbang Labuan Carita, tempat banyak pekerja lepas atau pedagang kecil menyewa kos pendek. Para penyidik mengumpulkan serpih informasi kafe dengan wifi terbuka, pegadaian, SPBU, bahkan warnet. Di beberapa lokasi, warga mengaku samar pernah melihat pria muda, tinggi, sering memakai topi luwes, bertutur halus. Kadang nongkrong lama di warung atau warnet menunggu pelanggan, tetapi tidak ada yang tahu tempat tinggalnya. Ketika ditunjukkan foto, kebanyakan berkata mirip, namun tidak yakin. Selama 4 hari berturut-turut, puluhan personel nyaris tanpa tidur. Laporan berkala dari ketiga tim, tetap nol Andi tidak muncul pada jaringan mobilitas.
Tak ada transaksi, dan tak satu pun kamera menangkap citra jelas. Andi Pratama seperti menghilang di ruang kosong antara Tangerang dan Pandeglang, meninggalkan potongan-potongan yang belum tersambung. Malam tanggal 20 Mei, saat Satgas hampir buntu, sebuah sumber rahasia dari wilayah pesisir Carita menyampaikan laporan ada pria tak dikenal baru menyewa kamar di ujung gang nomor 5, mengaku orang urusan tanah. Jarang keluar, hanya beraktivitas malam. Semalam ia terlihat membakar sesuatu di belakang kamar. Baunya menyengat. Laporan diteruskan seketika. Setelah verifikasi cepat, ciri penyewa sesuai tinggi sekitar 175 cm. Kulit sawo matang, tubuh kurus, logat Betawi Sunda ringan. Sangat cocok dengan Andi Pratama. Pemilik kos menyebut ia sudah 3 hari menempati kamar. Bayar di muka, tanpa identitas, dan selalu mengunci rapat. Informasi itu langsung masuk berkas Satgas dengan prioritas khusus. Pukul 23:40 malam yang sama. Di ruang rapat kecil Komando Operasi. Suasana menegang pada peta besar. Zona pesisir Carita dilingkari merah. Tim-tim penyergap diperintahkan bergerak senyap tanpa mengekspos keberadaan. Pukul 22:50, deretan rumah indekos terbaring redup di bawah lampu kuning. 3 lapis perimeter dibentuk. Semua komunikasi disetel senyap. Kamar target berada di lantai dasar, dekat akses ke lahan kosong. Lampu kamar masih menyala. Tirai tertutup rapat. Dari celah, terlihat bayangan mondar-mandir. Seperti berkemas. Diduga siap melarikan diri. Pukul 23:20, komandan memberi sinyal eksekusi. 1 tim mendekap pintu depan. 2 tim menutup gang dan pintu belakang. Seruan pendek terdengar polisi pemeriksaan dari dalam. Bayangan berkelebat, pintu terbuka menghentak. Target menerobos ke belakang. Dalam sekejap, 2 personel menekuk dan memborgol di tempat. Andi Pratama tak sempat melawan. Penggeledahan cepat menemukan 1 ransel pakaian, 2 ponsel, sebuah kantong bludru berisi perhiasan, dan 1 kartu identitas diduga palsu. Di bawah ranjang ditemukan pisau lipat serta sebuah amplop berisi uang tunai dalam jumlah besar. Semua barang disita dan disegel di TKP. Perwakilan di Treskrimum menegaskan indikasi kuat keterkaitan barang-barang itu dengan korban. Pukul 0:10 tanggal 21 Mei. Andi Pratama dibawa dengan mobil taktis menuju Polda Banten untuk pemeriksaan. Sepanjang perjalanan, ia diam tanpa reaksi. Pengamanan ketat memastikan tak ada insiden. Di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Banten, setelah hampir 12 jam interogasi intensif, Andi Pratama akhirnya menunduk dan mengakui seluruh perbuatannya. Tanpa berbelit, ia menyatakan, "Saya membunuh Dewi Lestari karena uang." Pengakuan singkat, namun di baliknya rencana rinci dan eksekusi dingin. Menurut Beb, Andi mengenal Dewi saat bekerja di agen properti. Mengetahui Dewi sukses dan dermawan, Andi mendekat, mengambil hati. Hingga terjalin kedekatan personal, ia berkali-kali meminjam uang dengan dalih modal usaha. Tetapi sebenarnya untuk menutup utang judi. Ketika permintaan tak lagi dikabulkan, ia berulang kali memohon namun ditolak. Dari situ niat membunuh demi merampas tumbuh. Andi mengaku mengamati pola Dewi selama 2 pekan. Hafal kebiasaan, terutama survei lahan di wilayah sepi, sore tanggal 8 Mei 2025. Tahu Dewi hendak meninjau lahan di Desa Tegal Sari, Panimbang. Andi menghubungi dan menyebut ada klien ingin ikut survei. Karena riwayat kerja sama, Dewi tidak curiga dan mengizinkannya ikut dengan mobilnya. Dalam perjalanan, Andi bercakap ringan soal rencana kerja sama. Berpura-pura antusias. Saat tiba di ruas sepi, ia meminta Dewi menepi untuk melihat patok lahan.
Begitu Devi membuka pintu, Andi melangkah ke belakang, mengeluarkan tali yang disembunyikan di jaket, dan menjerat leher korban dari belakang. Dewi meronta dalam putus asa. Mencoba berteriak, tapi gagal. Dalam hitungan puluhan detik, ia rubuh di sisi pintu, meninggal di tempat. Setelah itu, Andi menyeret jenazah ke bangku belakang, lalu mengemudi sendiri menuju ruas antar desa Panimbang Sungai Cibadak, wilayah sunyi dan jarang dilalui. Di sana, ia membuka bagasi, menyembunyikan jenazah, menutupnya dengan jaket dan terpal, serta mengunci mobil rapat agar bau tidak segera tercium. Ia mengambil seluruh harta dompet, ponsel, perhiasan, dan kunci rumah dengan nilai sekitar 300 juta rupiah. Sesudahnya ia mengalihkan rute, menghindari kamera jalan, lalu meninggalkan mobil tidak jauh dari lokasi sebelum menghilang ke arah pesisir untuk menghamburkan barang rampasan dan mencari celah kabur. Ia meraup seluruh harta dompet, telepon genggam, perhiasan, dan kunci rumah nilainya diperkirakan lebih dari 300 juta rupiah, lalu memutar mobil kembali ke arah pusat wilayah. Ketika mendekati SPBU, takut terekam kamera, Andi mengalihkan rute ke jalan kecil, kemudian meninggalkan mobil sekitar 5 cm dari posisi awal kendaraan ditemukan. Setelah itu, ia naik ojek menuju kawasan pesisir Labuan, menyewa kamar kos, dan mulai menghamburkan, menjual barang. Menurut berita acara pemeriksaan, Andi mengaku menghapus bersih data pada ponsel korban, membuang SIM card, dan menghapus riwayat percakapan di antara mereka. Sebagian perhiasan ia jual di pasar kecil Karita. Uang tunai sisanya dipakai untuk membayar kos, makan, dan menyiapkan pelarian ke Malaysia lewat jalur laut ilegal di perairan Banten. Saat ditangkap, di saku Andi masih ada banyak barang bukti milik korban yang belum sempat dijual. Ketika ditanya alasan membunuh, ia menjawab datar, "Saya butuh uang. Kalau dia tidak mati, saya tidak lepas dari utang." Ruangan seketika sunyi. Seorang perempuan yang pernah memberinya pekerjaan, mempercayainya seperti keluarga, justru menjadi korban dari keserakahan dan kebengisannya sendiri. Pagi hari tanggal 10, 2025, Pengadilan Negeri Serang membuka sidang perdana perkara pembunuhan dan perampasan harta yang mengguncang publik berbulan-bulan. Terdakwa Andi Pratama, 31 tahun, mantan maklar properti lepas, berdiri di kursi pesakitan dengan wajah tirus dan tatap tertunduk. Deret bangku pengunjung penuh sesak. Di sana hadir keluarga Dewi Lestari, perempuan Malang yang dulu pengusaha berhasil, kini hanya foto potret yang tergelar rapi di meja perwakilan keluarga. Menurut surat dakwaan kejaksaan, Andi dituntut 2 pasal pembunuhan berencana dalam KUHP Indonesia diancam pidana mati dan perampokan dengan kekerasan ancaman 18-20 tahun, bahkan pidana mati bila mengakibatkan akibat yang sangat berat. Hasil penyidikan, pengakuan terdakwa, dan barang bukti menguatkan rangkaian peristiwa sore tanggal 8 Mei 2025. Andi membujuk Dewi Lestari yang pernah menolongnya untuk survei lahan di desa Tegal Sari, Panimbang. Di sana, ia menjerat leher korban dengan tali, merampas seluruh harta, lalu menyembunyikan jenazah di bagasi mobil untuk menghapus jejak. Perbuatannya menunjukkan kekejaman luar biasa. Direncanakan dan dieksekusi dingin di persidangan. Saat majelis meminta terdakwa bicara, Andi hanya berkata pendek, "Saya tahu dosa saya terlalu besar. Tidak bisa diperbaiki." Suaranya kecil dan bergetar. Tanpa air mata, para hadirin terdiam ketika jaksa membacakan ulang rekonstruksi TKP. Detail demi detail tentang aksi keji terdakwa. Putra korban yang duduk di bangku depan mengeratkan genggaman pada foto ibunya. Tak kuasa menyembunyikan sesak,
Penasihat hukum hanya bisa memohon keringanan dengan alasan pengakuan dan penyesalan. Namun jaksa menegaskan seorang yang dipercaya dan ditolong korban justru mengkhianati lalu membunuh sang dermawan demi nafsu harta, tindakan yang tak bisa ditoleransi, menimbulkan kemarahan dan rasa tidak aman di masyarakat. Usai musyawarah, majelis hakim menjatuhkan hukuman tertinggi pidana mati untuk pembunuhan berencana dan 18 tahun penjara untuk perampokan. Akumulasi hukuman ditetapkan pidana mati sebagai vonis total. Mendengar putusan, Andi menunduk, kedua bahunya bergetar. Tanpa pembelaan, tanpa protes, hanya diam. Keluarga korban pecah tangis. Seorang sahabat dekat Dewi berkata lirih kepada wartawan, "Dia orangnya baik, tulus, suka menolong. Tak sangka ia pergi karena orang yang pernah ia bantu." Perwakilan penuntut umum menyatakan putusan ini wujud ketegasan hukum, sekaligus peringatan bagi siapapun yang meremehkan nyawa manusia karena ketamakan. Setiap perkara berakhir, 2 kehidupan hancur, 1 kehilangan nyawa, 1 kehilangan nurani. Andi Pratama digiring ke mobil tahanan di bawah terik halaman pengadilan. Di depan kamera, ia tetap menunduk, tangan bergetar di balik borgol dingin. Pintu besi tertutup, mesin menderu, membawa pergi seorang pembunuh. Sekaligus menutup sebuah perkara yang mengguncang negeri karena pengkhianatan dan kebengisan. Sidang pun usai. Putusan pidana mati terhadap Andi Pratama menggelombangkan reaksi di dalam dan luar Banten. Di balik ketegasan itu, ada duka besar bukan hanya milik keluarga korban, tetapi juga pelajaran mahal tentang hati manusia dan merosotnya, etika dalam relasi yang kabur batasnya. Di rumah sederhana di kota Bekasi tempat Dewi Lestari pernah tinggal, foto potretnya masih berdiri tegak di meja kenangan. Lilin kecil menyala sayup, ikat kepala duka milik suami dan anak semata wayang belum juga ditanggalkan. Budi Santoso, suami korban, berkata terbata, "Kami tak menyangka suatu hari istri saya akan mati oleh tangan orang yang ia anggap seperti adik sendiri. Harga yang kami bayar terlalu mahal, bukan hanya untuk satu kesalahan, tapi untuk kepercayaan yang salah tempat." Raka Budiansyah, baru 19 tahun, belum sanggup menatap kumpulan foto ibunya. Ia bercerita ibunya penuh pengabdian, mencintai keluarga, bekerja hingga lupa makan dan tidur. Ia tak paham mengapa orang baik harus menuai akhir setragis ini. Di hati yang ditinggalkan, duka tak hanya kehilangan, melainkan tanya yang menggigit andai saja ibunya tidak terlalu percaya. Perkara ini mengguncang komunitas bisnis properti. Banyak yang mengenal Dewi sebagai sosok sukses, terbuka, dan suka membantu rekan. Luapan amarah merebak ketika pengakuan Andi dibacakan. Seorang pengusaha dalam asosiasi berkata, "Menolong itu baik, tetapi kadang kebaikan disalahgunakan. Relasi yang kabur antara kepercayaan dan perasaan bisa menjadi celah kejahatan." Para psikolog sosial turut mengingatkan di masa kini, batas antara percaya, rasa, dan pemanfaatan kian menipis. Karena sepi atau dorongan emosi, banyak orang menaruh percaya di tempat yang salah, hingga membayar dengan nyawa. Penyidik menilai perkara ini bukan sekadar kejahatan individual, melainkan buah dari relasi menyimpang dalam ranah pribadi seorang perempuan berpunya yang mempercayai pihak yang tak layak, dan seorang lelaki muda yang dibantu, tetapi mengganti rasa terima kasih dengan keserakahan. Saat batas etika terhapus, kejahatan tinggal soal waktu. Dari kasus mayat di Bagasi, para ahli forensik mengingatkan hubungan di luar koridor, meski mungkin berawal dari ketulusan menyimpan risiko, ia bisa meretakkan keluarga, bahkan memantik tindak pidana. Di balik setiap perkara tragis, bukan hanya ada darah dan air mata, tapi juga rantai kesalahan yang dipelihara oleh kepercayaan buta dan kemerosotan moral. Di media sosial, ribuan komentar berisi duka bercampur amarah. Tak masuk akal seseorang tega melukai penolongnya sendiri.
Serakah dan pengkhianatan membunuh segalanya. Deretan kalimat itu menjadi peringatan bagi masyarakat hari ini. Manusia mudah terhubung, tetapi kepercayaan dan hati nurani kian sulit dijaga. Cerita ini tidak berakhir hanya dengan vonis mati. Ia juga menandai kematian sebuah kepercayaan. Seorang perempuan pergi dalam sunyi di puncak karirnya. Seorang laki-laki yang pernah ditolong kini menanggung hukuman mati. Dua nasib sama-sama hancur oleh sebuah relasi yang keliru.